Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk seluruh pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program Parlemen Kota Kendari. Nah, dalam program ini saya ingin mengajak seluruh pemirsa lagi-lagi untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, kalau membahas kenapa tingkat kepedulian itu sangat dibutuhkan, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkoba ini rupanya masih menghantui kita semua. Khususnya di Kota Kendari, dari data yang sudah sempat saya lihat juga bahwa sekitar 70% masih mendominasi di Kota Kendari dan memang banyak dari kalangan para remaja. Nah, ini kan sangat disayangkan dan tentu menjadi semacam perhatian untuk kita lebih lagi meningkatkan kewaspadaan agar adik-adik kita, para generasi muda tidak terjerat dalam kasus ini. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami yang pertama Bapak Insinyur Ilham Hamra selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, dan juga Ibu Dr. Anda Murniati M. MPH Apoteker selaku Kepala BNN Kota Kendari. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, jadi langsung saja saya ke Pak Ilham. Ini Pak selaku Ketua Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, tentu lagi-lagi masalah kasus narkoba ini menjadi prihatin ya dan juga menjadi perhatian kita semua. Lantas di Bapemperda sendiri bagaimana untuk melihat, dan tentu kita tahu tugas Bapemperda merancang penyusunan peraturan di situ. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak? Baik, ya terima kasih. Kebetulan ya kita di Bapemperda sudah menyelesaikan naskah akademiknya. Kemudian juga kita sudah paripurna untuk pembahasannya. Dan pemerintah kota juga sudah menanggapi. Sekarang kita tahap berikutnya kita tinggal mengatur dulu jadwal pembahasannya. Untuk bulan ini kita tuntaskan, minggu ini kita tuntaskan dulu pembahasan LKPD pemerintah kota. Mungkin minggu berikutnya baru kita masuk ke pembahasan tentang narkotik ini. Terus terang memang sudah lama kita wacanakan untuk masuk tahap pembahasannya, tapi karena ada dari pihak penyusun NA belum begitu rampung ya, dan ada revisi, sehingga kita, karena sebelum kita membahas kita harus sinkronisasikan dulu dengan pihak Kumham. Setelah itu baru dikembalikan ke DPR, baru kita mulai masuk tahap pembahasannya. Karena memang juga kenapa kita begitu semangat atau namanya kita percepat karena kita juga melihat perkembangan sekarang ini memang sudah masif ya. Iya, betul, masif Pak. sekali kegiatan-kegiatan ilegal, mau peredarannya, kemudian pemakaian juga sudah merambat kemana-mana, bahkan sampai ke pinggiran kota. Ya. Yang dulu itu kan ini konsumsinya orang-orang Hanya di kota-kota besar ya, Pak ya. Sekarang Benar. sampai tukang batu, tukang kayu, anak-anak di pinggir-pinggir pantai semua sudah pemakai. Nah, ini yang kita prihatin. Nah, kemudian memang juga kita berharap tentunya apalah perda gunanya ini kita buat, kita percepat, kita susun rapi-rapi, tapi tidak ada kerjasama semua pihak. Misalnya yang paling penting adalah orang tua. Benar. Yang senantiasa mengawasi tingkah laku anak-anaknya, jangan terlalu sibuk, akhirnya lupa perhatikan kondisi yang berkembang di anak-anaknya. Dia biarkan anak di kamar main HP, ternyata sudah main narkoba. Betul. Terus kemudian bergaul sembarang. Kemudian kita berharap juga pihak keamanan supaya betul-betul aktif. Artinya sementara ini mereka sudah aktif lah. Cuma kita perlu ditingkatkan lagi pengawasannya. Benar. Nah, itu kira-kira. Oke. Dan memang salah satu indikator kenapa sampai banyak para orang-orang akhirnya menyalahgunakan barang haram ini, saya mungkin ke Ibu Kepala BNN Kota, karena katanya kurang perhatian dari orang tua. Benarkah memang hal tersebut menjadi salah satu indikator besar, Bu? Silakan. Terima kasih banyak. Ya, itu salah satu faktor. Tapi bukan itu yang mendominasi. Jadi bahkan sebaliknya, bahkan dalam rumah tangga sendiri pun terjadi bulian. Ada orang tua bully terhadap anaknya.
Misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang bersaudara. Nah, satu ini mungkin dia selalu dibully, mungkin karena dia kurang dari benar. karena dia paling bodoh, katakan seperti itu. Kurang lah, ada banyak hal kurang dari apa yang surat tadi, itu dibully terus. Dan banyak temukan seperti itu. Akhirnya dia stres, depresi, curhat, salah curhat. Ya, ada satu anak kalau pulang sekolah saya bukannya disuruh makan ganti baju, bahkan saya disuruh pergi lagi belanja keliling. Cuma adikku kakak itu hasil nonton HP, main HP, menonton TV, tidak disuruh ngapa-ngapain. Saya keluar dari rumah sudah ketemu orang yang salah. Benar. Oke, berarti memang sangat betul harusnya peran orang tua yang paling mendominasi sebenarnya Bu ya. Itu gimana? Peran keluarga. Keluarga ya, oke. Pula ya, pertama menjabat pendidikan. Nah, kenapa sehingga itu pemerintah membuat banyak program, namanya Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Itu sudah berjalan tahun lalu. Kami ini sudah melakukan kegiatan dan ini tahun kedua, di mana kami ambil keluarga yang berada di wilayah namanya Bersinar, kelurahan yang kita katakan Bersinar, kata-kata yang indah, Bersinar narkoba. Walaupun banyak kenyataannya itu merupakan daerah yang rawan. Nah, tahun ini dipetakan ada 3 yang rawan tahun ini, itu kan bertahap ya. Dari segi pemetaan itu ada kurang lebih 16 kelurahan, tapi kalau secara keseluruhan dari pengumuman kasus itu semua 64 kelurahan itu sudah semuanya terpapar sama narkoba. Tapi yang paling tinggi itu kan di ranking. Ini kita ada kelurahan Ponggaruga, Ponggaruga dan Bengbe. Nah, keluarga inilah tadi kita ambil 3 kelurahan tadi, diberikan lagi intervensi, ya, masuk anaknya juga. Ada juga di situ. Jadi ini selama berapa kali, tahun lalu itu 5 kali kegiatan. Jadi bisa nanti dia keluar menjadi orang tua yang role model. Jadi juga dengan anaknya, dan anak SMP di sini kami masih labil di situ. Jadi sekali lagi memang orang tua keluarga yang sangat penting. Bu, pernah tidak ada salah satu, kalau saya katakan mungkin korban ya, karena kan mereka karena situasi dan kondisi akhirnya menggunakan barang haram tersebut. Jadi saya katakan korban. Pernah tidak ada yang memang sampai membuat sangat prihatin gitu, karena mungkin pemakainya itu bahkan masih anak di bawah umur. Apakah pernah ada kasus seperti itu? Banyak Bu. Jadi karena di bawah umur ya, dan juga sudah dijadikan sebagai kaki tangan para bandar, di kurir. Nah, ini miris. Ini yang bahaya, iya benar. Usia pelajar ya, pelajar itu dimanfaatkan para bandar. Nanti dia diiming-imingi dengan satu bonus, dia berikan dia dalam bentuk barang juga, bukan dalam uang. Jadi dia ini kamu upahnya, tapi kamu harus berikan kepada teman-temanmu. Tidak banyak. Nah, ini kan bahaya ya. Saya kembali ke Pak Ilham. Jadi melihat situasi bahkan sudah ada kasus di mana bahkan anak-anak dijadikan kurir. Ini bagaimana Pak melihat hal tersebut? Apakah itu juga menjadi pertimbangan yang nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah yang akan dibuat nanti? Gimana Pak? Insya Allah itu kita jadi perhatian ya. Kita akan masukkan beberapa item untuk kita jadikan bahan untuk pembahasan nanti. Karena memang betul yang dikatakan Bu Murni bahwa memang sekarang merembetnya ke anak-anak. Kenapa? Ini karena mereka terpengaruh dengan model-model HP yang baru, yang bagus-bagus. Sekarang kan anak-anak tidak mau lagi pakai HP-HP yang biasa itu. Benar pokoknya Pak, yang harus Android bahkan Pak. dari kita. Bahkan iOS ya. Dipengaruhi, dikasih yang begini, udah tolong bantu jualnya. Nah, beberapa yang kasus bahkan saya pernah dapat sendiri. Waktu saya parkir di daerah pinggiran di daerah Petoa sana, pas saya parkir, tiba-tiba ada orang naik motor, anak muda langsung ambil di tong sampah, langsung lari. Nah, saya punya anggota bilang, Pak, narkoba itu. Karena dia ambil langsung pergi. Jadi transaksinya mereka tidak ketemu. Modusnya seperti itu ya sekarang. Begitu. Sistem cetel. Ya, betul. Begitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang anak muda ini dia jadikan tren. Artinya ketinggalan zaman kalau dia tidak merasakan itu. Nah, ada juga kasus di dalam rumahnya kena anak-anak, dia pengaruhi adik-adiknya, dia kasih coba. Coba enak-enakin coba, sudah terpengaruh semua. Jadi kadang-kadang bersaudara itu kena semua. Karena dia kasih coba adik-adiknya semua. Itu yang bahaya ya, yang seperti itu Pak. Nah berarti kayaknya betul sekali tadi kalau dikatakan Ibu Murni bahwa peran keluarga, jadi bukan cuma orang tua tapi saudara-saudara juga. Apalah gunanya kalau orang tua sudah melarang tapi
si saudaranya ini masih istilahnya kerjasama, hal ini juga pasti bisa akan terjadi begitu ya. Nah tadi juga Ibu sempat menyinggung terkait bahkan sekarang modusnya kayak tadi kalau Bapak Ilham katakan, jadi tidak ada lagi transaksi face to face, tapi ada juga yang namanya salam tempel. Ini maksudnya gimana Bu? Iya, Salam tadi tempel seperti yang dikatakan Pak Ilham kan, zaman medsos ini luar biasa. Iya, apalagi medsos ini Zaman memudahkan jadi, kita ya. Jadi memang ini yang mungkin salah satu sehingga para aparat penegak hukum tuh agak sulit melacak itu. Kan nggak pernah ketemu ini, nggak pernah ketemu transaksi dengan 2 orang misalnya. Bahkan biasa di ATM juga biasanya terjadi seperti itu. Jadi mungkin waspada juga terhadap ATM. Mungkin ada yang ada uangnya di situ, berapa yang mau transfer, pakai uang saya dulu. Nah itu waspada lah di situ ya. Karena banyak juga kasus seperti itu. Dan mungkin tadi saya kembali kepada keluarga. Kami nangani sekarang ini ada Pak Sutri. Nah, Ini kan pasangan suami istri. Ya, jadi gimana ya? Oke. Ini ketahanan keluarga ini satu anomali, mungkin satu di antara sekian. Iya. Nah, ini tadi miris juga. Miris juga. Kami tangani saat ini Pak Sutrido, pasang suami istri. Ya, dia menggunakan di depan anaknya masih bayi. Ya, miris juga, miris sekali. Diberikan sama orang tuanya sendiri. Ini juga. Alasannya pada saat itu Bu, apa katanya sampai akhirnya si Pak Sutri ini mau untuk Diberikan menggunakan? sama orang tua, ibunya yang memberikan. Oke, jadi turun Kopi sama, temurun. iya, inilah saya bilang. Waduh, Jadi ini memang ya apa ya Pak ya, memang ini kayak rantai ya yang tidak pernah putus ya, nggak pernah berantai ya. putus. Oke, dan Kusut ya. melihat ini untuk di BNN Kota sendiri, Ibu Murni bagaimana untuk kan ini harus diputus sebenarnya Bu, yang seperti ini. Bagaimana apa yang dilakukan akhirnya oleh BNN Ada Kota? program pemerintah ya kan, namanya Kelurahan Bersinar. Oke. Kita petakanlah dia di daerah mana tinggal, di kelurahan misalnya yang memang rawan. Nanti kita kerjasama dengan aparat di situ, kerjasama dengan OPD terkait, tadi dengan ada keluarga, tentu dengan badan pembinaan badan KB yang ada di Pemkot, dengan tadi adalah perlindungan anak. Ini kita kolaborasi bersama, ada sinergitas bersama, ada mungkin programnya. Kita fokus ke sana semua ini ya. Jangan kita ego program, tapi nggak mungkin juga BNN dengan program yang ada. Memang program ini kami fokus ke situ, yang 3 kelurahan tadi. Dan kami juga mengharapkan nanti dengan adanya Perda semua OPD yang terkait ataupun tidak, ayo bersama-sama kita keroyok tuh di situ supaya benar-benar bukan hanya slogan, karena tidak mungkin membeli telapak tangan ini butuh proses panjang, tapi kalau kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Kolaborasi penting ya Pak Ilham ya. Kalau Pak Ilham sendiri selain kolaborasi dan sinergi, apa yang memang menjadi poin penting yang harus dilakukan seluruh pihak sebenarnya Pak? Silakan. Ya, poin pertama adalah pihak keluarga. Itu yang paling penting. Kalau saya startnya mulai dari keluarga dulu, orang tua walaupun sibuk bagaimanapun, sempatkanlah waktu berkomunikasi dengan anak-anaknya. Jangan karena terlalu sibuk dia mengandalkan materi. Iya, kan sudah dikasih uang urus-urus, tapi anak-anak butuh peran psikologisnya orang tua, berkomunikasi, sentuhan-sentuhan fisik orang tua itu penting Pak, jangan materi saja. Nah itu yang paling penting untuk mengetahui. Nah kedua, orang tua juga bila melihat ada tingkah laku yang ganjal, ya kan bisa dilihat ya. Jangan dia sembunyikan, jangan dia lindungi, harusnya cepat sampaikan, cek. Kalau memang positif, laporkan, kita bisa rehab. Betul. Tapi ini banyak orang tua karena dia takut, dia lindungi. Takut dan malu sebenarnya. Jaga image. Apalagi kalau anaknya sudah ketergantungan. Nah itu terpaksa dia orang tua yang memberikan. Ada kasus orang tua yang memberikan supaya anak. Dia kasih anaknya kalau sudah istilahnya itu sudah ketergantungan berat. Sayang tapi caranya salah mungkin ya Bu. Sudah salah sekali. Kemudian kita berharap semua elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, semua kita bekerja sama supaya kalau ada hal-hal yang mencurigakan cepat kita berbuat, utamanya di lingkungannya. RT jangan dia mengurus pergi kantor apa diurus urusan baru dia muncul, tapi senantiasa dia mengontrol kondisi yang berkembang di masyarakatnya. Harusnya dia semua tahu kegiatan masyarakatnya apa, si A kerjanya apa, si B kerjanya apa, dia tahu. Karena biar lebih mudah untuk mendeteksi hal-hal tersebut ya Pak ya. Jangan dia biarkan. Kalau sudah kemudian di tingkat keamanan, tingkat keamanan juga artinya aktif lah, lebih aktif lagi kalau menurut saya lebih aktif lagi supaya artinya jangan kita menangkap saja yang ketika tangkap tangan. Ketika kita sudah mencurigai. Walaupun tidak ada barang bukti, tangkap saja dulu.
diintegrasi. tangkap. Yang penting kan sudah pernah dengar si A pemakai, tangkap, diperiksa positif atau belum diperiksa, kan bisa kita bawa ke klinik. PNN punya klinik. Bukan berarti ditangkap langsung mau dihukum, tidak. Ada Tapi kan ada ini, betul. Ini yang harus mungkin menjadi perhatian untuk semua masyarakat juga. Biasanya nanti ada barang bukti. Betul, Kalau sudah selesai, sudah habis alat, sudah habis, Benar. sebaiknya kita tangkap, periksa. Kalau bisa direhab, ada pembinaan psikologi supaya mereka bisa sadar apa segala gitu. Jadi itu kedua yang saya harap itu. Tiga komponen ini harus bekerja sama, Pak. Kalau tidak ya tidak ada gunanya aturan. Betul. Apa gunanya sudah disusun lagi, direvisi lagi, tapi tetap mubazir, habis waktu, habis anggaran. Ternyata hanya selebar kertas. Kembali lagi gitu kan Pak, tidak selesai-selesai gitu masalahnya, benar-benar. Jadi memang peran dari seluruh pihak sebenarnya di sini pemirsa sangat dibutuhkan, khususnya peran keluarga. Karena memang peran keluarga lah yang paling sangat dekat dengan situasi yang memungkinkan saja para adik-adik, anak-anak kita ini bisa menjadi korban dari adanya penyalahgunaan narkotika. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Sangat disayangkan kasus penyalahgunaan narkotika ini masih saja terus membayang-bayangi, bahkan masih ada di daerah kita khususnya di Kota Kendari. Nah, lalu saya masih bersama dengan Bapak Ilham Hamra dan juga Ibu Murniati. Melihat hal ini tadi sudah sempat disinggung, penting sekali yang namanya kolaborasi dan sinergi antara semua elemen ya. Jadi di sini bukan hanya keluarga, dinas terkait, tapi juga stakeholder dan lain-lain. Bahkan lingkungan kita pun sebenarnya juga harus sama-sama saling peduli begitu. Dengan hal-hal yang memang mencurigakan, bahkan bisa saja berpotensi untuk adanya penyalahgunaan barang haram tersebut. Saya kembali ke Ibu Murni, lalu Bu, sampai sejauh ini untuk di Kota Kendari selain ada program dari pemerintah yang namanya tadi Kampung Bersinar, bagaimana pendekatan yang lebih lebih intens dilakukan kepada para korban ya saya katakan Bu, karena mereka kan menggunakan barang haram tersebut juga ada alasannya. Apa yang memang menjadi prioritas ini, Bu? Silakan. Baik. Jadi kembali mungkin ke Kelurahan Bersinar ya, yang dibentuk pemerintah dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan di situ di Kelurahan Bersinar itu dibentuk ada satu namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Dan nanti itu semuanya untuk masyarakat. Jadi nanti di situ yang duduk di dalam organisasi itu katakan seperti itu adalah orang masyarakat sendiri. Jadi ada 3 pilar di situ, ada Pak Lurah ya, ada Puskesmas dan ada Babinsa, Babin Kantipmasnya, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua itu bergabung menjadi satu. Nah saat ini juga tahun-tahun sebelumnya kemarin kita bentuk AP atau agen pemulihan, melibatkan ibu rumah tangga yang berada di kelurahan itu. Kenapa? Tahun lalu kita bentuk AP di Kelurahan Kampung Salo. Dan ini AP ini kita ambil ibu-ibu yang tergabung di dalam PKK. Kenapa? Kalau ibu merekrut salah satu anak yang mungkin ya, dan juga apa saya katakan tadi dia berada di wilayah itu, dia lebih paham yang mana keluarga yang pernah terpapar. Mungkin pernah orang tuanya, kita dekati anaknya. Nah benar-benar dan betul anaknya memang pakai lagi gitu kan, ada pernah pakai. Dan ini ibu inilah yang berhasil memberikan edukasi, ada pelatihannya kurang lebih 4 hari dari pusat. Dan saat itu Kampung Solo bisa ada 11 orang direkrut, bukan kami, BNN di luar. Tapi mereka ibu PKK ini ya, dengan kelihayannya seorang ibu pakai bahasa kalbu, ya kan, didominasi oleh ibu. Kalau bapak kan 2x24, kalau ibu bukan 2x2 bisa 5 ya. Jadi itu pendekatannya di situ. Alhamdulillah 11 orang itu berbagai macam, ada satu yang kita rujuk karena memang dia ada kategori nanti, kategori ringan, berat dan sedang. Dan ringan ini dibawa ke pendidikan sendiri, memberikan edukasi. Kalau sedang ke BNN, kalau berat kita rujuk ke panti rehabnya BNN. Ya, dan ini kita pindah lagi ke kampung Kelurahan Punggolobah. Ini juga kita kemarin kita berikan pelatihan pada AP, ibu lagi yang dominan, dengan harapan tadi bisa memberikan. Jadi nanti solusi yang jadi korban itu kita berikan penanganan lanjutan, yaitu rehabilitasi. Apakah tergantung bagaimana zat dalam tubuhnya. Kalau dia kategori ringan, rawat jalan cukup dengan sedang. Tapi kalau berat harus rawat inap. Ya, karena kan di Kota Kendari kita rujuk ke panti yang ada di BNN punya, ada di Makassar, ada di Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Luar biasa. Ya karena memang kan masing-masing ini punya
kategori ya Bu ya, ketika orang-orang itu terpapar ada yang ringan, sedang dan juga berat. Jadi memang harus sesuai penanganannya, dan luar biasa kalau tadi Ibu katakan berarti masyarakat Kota Kendari khususnya mungkin ini para ibu-ibu sudah mulai aktif sebenarnya ya, tinggal bagaimana saja untuk terus meningkatkan karena lagi-lagi Bu di zaman digitalisasi sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin banyak cara yang bisa dilakukan apalagi untuk tindakan-tindakan kejahatan dengan melalui media ini kan wah kita tidak bisa anggap sepele seperti itu. Nah saya kembali ke Bapak Ilham, lalu Pak untuk di Bapemperda sendiri apakah nanti akan ada sebuah regulasi yang memang mengatur untuk memberikan efek jerah Pak, karena kepada si pengguna ini atau bahkan dia sudah sebagai pengedar ya, karena begini kebanyakan ketika orang direhab akhirnya dia ketika direhab selesai sadar, tapi ketika dia masuk dalam lingkungan yang salah lagi kembali lagi gitu. Nah ini bagaimana menanggapi hal tersebut Pak? Ya memang dalam perda kita nantinya kita kan ada tahapannya, pertama pencegahan, kemudian penanggulangan. Nah, dalam pencegahan ini itu tadi peran aktif semua masyarakat. Jadi kemudian nanti pencegahan. Pencegahan ini kemudian penanggulangan ya. Penanggulangan itu sudah ada di situ rehab, kemudian pengobatan medis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait ya, baik rumah sakit maupun pembinaan psikologis. Nah, kemudian ada hukuman atau efek jerah yang dibuat kepada tapi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Betul. Kenapa? Ketika dia dihukum, ya selesai hukumannya, keluar, dia masuk ke lingkungannya, dia akan kembali lagi. Kedua, keluar dari hukuman, dia tidak punya pekerjaan. Pasti. Solusi yang paling aman dan cepat itu lagi dia lakukan. Untuk mendapatkan uang lagi. Cepat, mudah dan bagus untungnya. Nah, itu dia. Nah mereka tidak. Itulah yang kita jaga. Harusnya ya. Memang kita sudah membuat formula, tapi nanti kita akan bahas lagi ketika kita sudah tuntas, karena efek jerah itu kan banyak tingkatannya, hukuman yang akan kita berikan, hukuman ringan, sedang, dan paling berat. Yang paling berat kan hukuman mati ya. Sesuai mungkin juga dari ininya, tingkat kesalahannya. Kemudian sekarang juga kita berharap, ya ini saya tambahkan bahwa kita berharap ketika oknum atau masyarakat yang sudah dihukum keluar, harusnya jangan kita biarkan begitu saja. Harus dia dalam pantauan. Dia harus disampaikan ke orang tua, kemudian disampaikan ke RT, kemudian lurah, harus berjenjang supaya tingkah lakunya diawasi. Sama orang habis sakit parah ya, sembuh kan dokter menyarankan 3 bulan sekali datang kontrol, datang kontrol untuk mengetahui perkembangannya. Nah orang tua juga begitu. Dia senang anaknya sudah bebas, senang, bahkan dia syukuran. Harusnya dia kontrol anaknya. Kalau dia mencurigai anaknya berbuat lagi, jangan segan-segan, telepon cepat pemerintah. Segera lapor ya. Lapor supaya bukan kita mau tangkap, kita akan ditangkap, paling dikasih lagi solusi. Pembinaan. Itulah program-program pencegahan. Betul. Kalau dia takut nanti anak saya ditangkap lagi, sebenarnya itu salah, image-nya salah. Tidak ditangkap. Tapi kalau dia biarkan, akhirnya terjerumus kembali lebih jauh. Jadi orang tua juga harus paham sebenarnya. Ini nanti kita akan edukasi Bu. Mulai dari SD, SMP, kita akan turun. Setelah perda ini kita akan melakukan sosialisasi. Nah, utamanya juga para guru supaya senantiasa mengontrol murid-muridnya begitu kira-kira. Atau bahkan bisa mungkin ada satu momen guru-guru ini juga memberikan pendidikan khusus ya Bu, misalnya pengenalan untuk pencegahan adanya barang haram ini, biar apalagi kalau anak-anak SD kan masih rasa penasaran gitu, rasa ingin tahunya begitu sangat tinggi, jadi memang penting sekali peran guru juga di situ. Nah saya kembali ke Ibu Murni, lalu Bu, apakah pernah memang dari sekian tahun kan kasus narkoba khususnya di Kota Kendari kan lumayan ya Bu ya. Nah dari kasus tersebut ada tidak yang memang ketika dia sudah mendapatkan rehabilitasi tiba-tiba pas keluar kembali lagi melakukan kesalahan? Banyak Bu? Banyak ya. Kalau kita kembali ke teorinya bahwa memang karena narkoba ini menyerang otak. Dan itu bisa sampai 20 kali ya. Dia cuma relapse dan bisa kembali lagi. Ya mungkin masih ingat kasusnya Roy Marten, ya kan? Dengan BNN memberikan testimoni di salah satu hotel di Surabaya.
Setelah keluar dari testimoni itu, dia pindah ke sebelah karena di hotel, itu pakai lagi, ada temannya. Karena memang ini otak ini, ya makanya kami mungkin dalam memberikan iklan ataupun layanan iklan ya, kampanye itu tidak bisa ada etika di situ, tidak bisa menampilkan, bisa barang-barang memicu kembali. Ya katakan karena kembali dia lihat, ingat, benar gitu. dia ingat, Nggak bisa, dia mau gunakan lagi. secara pusat gitu. Dan kami di BNN ada program setelah rehab itu ada namanya kegiatan pasca rehabilitasi. Oke. Nah, kemarin kami dari Kampung Salo, kebetulan ada 3 ibu rumah tangga. Dari 11 ini ada 3 ibu rumah tangga. Memang tidak punya pekerjaan dan memang dia juga mengalami KDRT dari suami, ya kan? Karena memang pernah pakai sama-sama, tapi mengalami luar biasa, ada sampai disiram, badannya dibakar. Dan masih sekarang masih mengeluarkan cairan-cairan. Itu udah kami berikan kerjasama dengan Minaula. Di situ ada programnya kebetulan 4 tahun lalu itu ada program, ada anggaran untuk memberikan pasca rehabilitasi. Sebelumnya di asesmen dulu ya, benar-benar. Dan alhamdulillah 3 orang ibu ini itu keinginannya ingin ada yang menjual, ingin ayam jual ayam geprek, jual gorengan, itu diberikan setiap action sampai ke balihonya, sampai ke kompor gas, sampai ke ayam-ayamnya. Itu luar biasa. Ya kan? Supportnya luar biasa. Kalau kami mungkin sama dengan DLK, ya mungkin dari laki-laki ada suka keterampilan gitu. Jadi program pemerintah ini sungguh luar biasa. Jadi ada program, memang diharapkan setelah keluar tidak begitu saja langsung ke komunitas, tidak lagi, dukungan penuh keluarga. Dan luar biasa ada satu yang kami tangani saat ini, dia memang sebelum pergi ke panti rehab, luar biasa ibunya itu sudah nangis-nangis, bapaknya apalagi, pokoknya habis lah anaknya semuanya. Ini sudah sakau ya, sakau berat ya? Parah berat. Bahkan ya? Alhamdulillahnya kita rujuk ke Makassar dan setelah rehab, anak ini kena sendiri ingin lanjut, ada program rehab tuh ingin lanjut kayak sekolahnya begitu. Oh gitu. Dan orang tua juga nelpon, terserah saja, katanya nggak usah pulang daripada pusing kan. Iya. Namanya narkoba pasti bikin pusing semua orang, kan cuma dirinya tapi semua lingkungannya dan lain sebagainya. Akhirnya subhanallah ya, tahun lalu saya dengar informasinya itu dia kerja di lapas Jakarta sebagai konselor. Dan saya dengar lagi 2 pekan lalu dia sekarang di salah satu wilayah bukan Jakarta, itu menikah sesama konselor mantan-mantan dan mendirikan panti rehabilitasi. Dan mengajak teman salah satu di sini kemarin ada telepon. Kita asesmen sebelum dibawa rehabilitasi di Badoka di Lido, Jakarta, Jawa Barat. Ada telepon, sudah nih cepat kok, Pimekos, sadar lah. Tidak ada gunanya. Nah ini luar biasa kalau ini bisa meredukasi kan pasti dipercaya. Gitu. Jadi saya sudah mengharapkan juga kita jangan menjas mereka ini kan mereka cuma korban. Sepanjang mereka bukan bandar kaki tangan. Kalau hanya korban, apalagi generasi muda tidak tahu menahu, ya kan? Dari mari kita jas karena Allah itu kan membalik-balikkan hati orang siapapun. Termasuk salah satu ini. Akhirnya orang tuanya masya Allah, subhanallah kan. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa lagi banyak lagi yang hal seperti ini. Bisa jadi pelajaran juga ya Pak ya untuk kita bahwa memang si para korban ini kan ya betul sekali belum tentu mereka akan mengulangi hal tersebut. Maksudnya tinggal bagaimana si kitanya dari pihak keluarga itu memang betul-betul memberikan dukungan support ya karena ini yang dibutuhkan sebenarnya Pak. Benar. Nah saya kembali ke Bapak Ilham. Jadi selain support memang dukungan, apakah memang berarti dari dinas-dinas terkait juga ini kan menjadi perhatian untuk kita semua untuk memberikan peluang kepada mereka ini si korban-korban ketika keluar dari rehabilitasi agar mendapatkan bimbingan gitu dukungan. Bagaimana menanggapi hal tersebut Pak? Betul, kami dukung ya. Kalau di pemerintah kan kita sudah kegiatan dinas-dinas sudah aktif. Program pembinaan usaha kecil menengah, usaha mikro, itu ada pelatihan-pelatihan sering diadakan oleh bagian dinas pertambangan selalu perdagangan dinas perdagangan selalu melakukan pelatihan-pelatihan, terus koperasi juga sering melakukan aktif sebenarnya pemerintah cukup aktif. Cuma memang ya itulah tadi kita tidak kuat di pencegahannya. Nah, sedangkan ini pencegahan awalnya sebenarnya ketika ada tingkah laku yang mencurigakan. Orang tua jangan takut-takut melapor. Harus masyarakat jangan takut. Kadang-kadang dia takut lapor nanti kasihan teman saya ditangkap, nanti anak saya ditangkap. Padahal tidak. Kita tidak kita mau arahkan pemerintah yang baik ya. Itu kan dicegah. Nah, pihak keamanan juga. Kalau ada laporan, dia hanya intai. Dia tidak tangkap, tunggu nanti ada barang. Nah, sebenarnya bukan itu maksud kita. Kalau ada laporan, yang bersangkutan panggil. Periksa. Kalau mencurigakan betul lah dikasih pembinaan. Jangan tunggu ada barang. Benar, pencegahannya ini sejak dini ya. Kalau kita tunggu ada barang, nanti ada proses
penanganan khusus lagi begitu, iya. Kira-kira begitu. Lama prosesnya Pak ya. Lama betul. Nah, intinya ini pencegahan. Kalau kita tidak awasi dari hulu sudah. Nah, kedua, yang ini perdagangan agak berat, cukup berat dan sangat masif. Dari melalui udara sudah cukup ketat pengawasannya, yang banyak lolos dari laut, lewat laut. Banyak macam-macam pola-pola mereka. Modusnya. Waduh. Semuanya, itu agak berat ya. Nah baik, untuk pemirsa semua jangan kemana-mana dulu, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Terima kasih, kita kembali lagi. Penting sekali, memang ini sudah menjadi sesuatu keharusan bagi kita semua ya Pak, untuk lebih kepada mencegah sejak dini. Kalau saya lihat di sini, karena ketika kita sudah berhasil mencegah, itu masalah-masalah kasus tadi penyalahgunaan narkotika ini pasti bisa saja mulai terminimalisir, bahkan tidak ada. Nah, kembali lagi ke Bapak Ilham Hamra, Pak, setelah regulasi atau dari Bapak Pemperda sendiri akan membahas lanjut, karena kan ini sudah ada draftnya terkait perda yang sudah disusun. Apa yang akan lalu dilakukan Pak setelah itu? Silakan. Ya, setelah rampung kita melakukan pembahasan, artinya dengan kategori sudah semua dapat persetujuan dari provinsi maupun dari kementerian. Kemudian tahap berikutnya Bapak Pemperda bersama 35 anggota DPR akan melakukan sosialisasi bersama BNN, kemudian dinas terkait kita mengundang stakeholder supaya kita melakukan sosialisasi secara menyeluruh merata di 65 kelurahan. Ya, nanti terbagi, nanti kita atur. Dan yang paling penting nanti kita akan mulai tahapan mungkin dari SD ya Bu ya? SD, SMP, SMA dan ke masyarakat. Itu tahapan-tahapan yang kita akan lakukan. Iya, karena memang kenapa dari tingkat SD, karena mengkhawatirkan sekarang sebenarnya Pak. Dan perlu adanya kolaborasi sebenarnya di sini, karena itu tadi bahwa bukan hanya tugas dari pihak BNN, dari pihak DPRD sebagai pembentukan peraturan di sini, tapi memang semua dinas-dinas terkait. SD itu saya tambahkan harus kita perkenalkan mereka. Iya, lebih kepada dikenalkan yang ini bagaimana, seperti apa. Kalau kita hanya cerita, dia tidak tahu yang mana. Iya, apalagi kalau anak-anak kan masih imajinasinya masih melayang-layang, dia nanti bingung yang mana. Jadi memang penting sekali. Dan lalu kalau untuk Ibu Murni, kita tahu bahwa memang sekarang kasus narkoba ini masih banyak, bahkan masih mendominasi di kalangan remaja. Lantas selain keluarga, peran juga lingkungan lingkungan sekitar, apa yang memang perlu selalu dikuatkan ini, untuk apakah memang pribadi kita sendiri pun juga sebagai manusia ini yang harus memang betul-betul sadar, atau seperti apa Bu? Iya, baik, makasih. Bisa mungkin tadi kembali ke kami, kalau di BNN program kami itu dari TK Pak. Tentu metode berbeda ya. TK dengan SD itu metodenya biasa kami dengan gerak dengan lagu yang mudah. Tentu tidak sama dengan SMP monoton gitu, pasti bosan. Kami juga dulu di tahun berapa ya, kami berikan semua guru-guru, karena guru-guru BK kami sudah mitra semuanya, kami berikan dia dalam bentuk slide ataupun poster. Nah ini yang simpel-simpel saja, seperti ini gambar-gambarnya, yang ini yang harus waspadai. Kalau ada orang memberikan secara ini, hati-hati dalam bentuk apapun juga, gitu ya. Kemudian kembali kepada bagaimana mewaspadainya, ya tadi program kami luar biasa. Hari ini yang kota kami untuk seluruh sekolah sudah mengambil peran. Hari ini ada beberapa hari ini ada MPLS, itu pengenalan siswa, itu semua memasukkan kode data narkoba. Jadi anggota kami ada di lapangan ini di mana-mana. Jadi kalau saya lihat untuk sekolah di SD SMP ini memang agak menurun. Kecuali di tahun 2019 itu pelajar SMP itu paling tinggi dibanding pelajar SMA. Tapi 2020 sampai 22 itu tinggi SMA-nya, SMP-nya menurun. Iya, alhamdulillah kalau melihat ya tren yang ada, mudah-mudahan sih seperti itu. Yang datang di klinik ya, iya. Beda lagi mungkin. Semoga sih tadi yang dikatakan tuh bisa menurunkan angka. Iya, mudah-mudahan dengan adanya regulasi ini bisa turun angka. Kemudian peran kita bukan cuman tapi keluarga dan semuanya yang tadi katakan Pak Ilham, stakeholder terkait dalam satu kelurahan itu mungkin ayo semua berperan. Ada juga kita dapatkan keluarga tatkala anaknya sudah jujur bahwa saya pakai, ibunya jaim, nggak pernah saya pakai. Kata anaknya itu saya, kan ada juga satu sekolah itu divideokan dirinya. Dan kami kan saya katakan sekali bahwa kita ini untuk seluruh kota Kendari, kami sudah masuk ke semua sekolah.
tidak ada yang tidak. Semua Semua pernah, sekolah masuk, ya. semua ya swasta pemerintah sudah masuk ke semuanya. Tapi kembali lagi, ya namanya manusia biasa, toh, dia bukan malaikat, tentu banyak faktor lingkungan lah ya. Kembali lagi bahwasanya memang penting tadi hak seperti itu bahwa ini individu ibda bin nafsi memang, ya dan peran guru. Tapi jangan dikira ada juga guru yang pakai, jadi kami juga edukasi gurunya. Manusia bisa juga dia. Iya kan? Betul. Jadi apa kata Bapak tadi? Semua ikut terlibat di situ. Kalau memang kita ingin benar-benar bersih narkoba, kita harus bergandengan tangan, bersinergi bersama, berkolaborasi. Tidak bisa dibebankan satu saja, tidak bisa. Tidak cukup untuk itu. Gitu. Kecuali semua menjaga keluarganya, insya Allah bisa. Kalau ada yang cuek, tidak usah urus. Iya toh, atau yang pasif. Kenapa kok urus bukannya keluarga tinggi misalnya, tuh Pak? Nah itu bahasa-bahasa yang seperti itu yang bisa akan down. Betul sekali. Dan kita tahu bahwa sekarang kan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang memang juga sudah semakin maju. Jadi godaan-godaan apalagi penyalahgunaan narkotika ini peluangnya begitu besar ya. Bahkan akses-akses untuk si orang-orang luar masuk, nah itu sangat mudah bahkan seringkali kecolongan ini. Nah, lalu Bapak Ilham bagaimana menanggapi? Berarti betul sekali sih semua dinas terkait, dinas perhubungan ya Pak ya, dan ini semua kayaknya harus selesai semuanya. Kolaborasi semua kita, semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama. Karena kemajuan daerah ini yang memang semakin terus berkembang ya kita Pak ya. Kita khawatirkan kan generasi yang rusak. Iya Pak. Generasi penerus ini. Yang kalau rusak hancur selesai. Selesai. Iya, oke. Dan inilah yang berarti menjadi PR untuk kita semua. Lagi-lagi. Ada bonus demografi Pak ya 2035-45. Lagi Bu. Kalau hari ini anak ini usia 15 tahun pakai, bagaimana jadi apa? Ketika dia juga punya anak lagi ya itulah betul-betul berarti memang masalah narkoba ini menjadi masalah tugas semuanya menjadi masalah semua dan tugas semua untuk sama-sama memberantas sebenarnya. Nah lalu saya kembali ke Bapak Ilham, bagaimana ini Pak untuk sampai sejauh ini apa kira-kira yang diharapkan pada masyarakat untuk lagi-lagi lebih sadar dan mau berkolaborasi memberantas narkoba ini Pak, silakan. Memang ini susah-susah gampang ya. Jadi, pertama yang tadi saya bilang itu program pencegahan harus lebih masif dan aktif kita. Kita memulai tadi dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat setempat, baru yang lebih luas lagi. Jadi program pemerintah kita berkolaborasi melakukan edukasi. Edukasi kepada pihak-pihak keluarga yang sudah dilakukan oleh BNN itu, kemudian orang tua, program bersinar di kelurahan itu penting, penting sekali. Nah, dengan cara itu, insya Allah pasti kita bisa meminimalisir peredaran dan penggunanya itu. Nah, karena ini kalau kita dari awalnya sudah tidak dikontrol, nah ini yang bahaya. Jadi hulunya dulu kita perketat. Betul. Gitu kira-kira. Oke, jadi dan penting sebenarnya juga untuk katakan tidak ya pada narkoba ya Pak. Tidak dengan narkoba. Dan kita itu nanti kita harus memberikan contoh ini yang korbannya ini. Akibat-akibatnya harus dilihatkan. Biar mungkin mereka ada rasa takut untuk mencoba barang haram itu. Makanya bisa ada gambar-gambarnya biasa. Ini yang kalau kena narkoba ini nih. Nah, jadi begitu. Dan saya kembali ke Bu Murni. Tapi memang sebenarnya itu penting sih sebenarnya untuk memberikan efek bukan ketakutan juga, tapi lebih kepada mereka sadar ternyata kalau kita pakai narkoba dampak buruknya bahkan dampak buruknya bisa kematian ya Bu ya? Iya bisa. Overdosis misalnya. Banyak juga kasus. Bagus sekali. Dan apakah di Kota Kendari juga sudah sempat ada kasus hingga meninggal Bu? Itu tadi kan tergantung diagnosa dokter, bukan karena pakai narkoba, mungkin dia kecelakaan akibat narkoba kan. Terus kecelakaan bukan karena narkobanya, di situ seperti itu bukan. Biasanya kan diagnosa terakhirnya yang bukan karena pakai narkobanya. Tapi setelah kalau diruntut bisa. Ada. Karena kami ada kasus, kami kan Kota Kendari, wilayah kerja kami itu semua Konawe. Oh gitu. Konawe Utara, Konawe Induk, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan. Pak itu kami punya wilayah kerja. Dan kami ada kasus kematian tadi itu di Konawe Utara. Kami guru telepon sama gurunya, ada anak kelas 2 SMA ini, itu pakai, ya kan? Setelah pakai bukan kesurupan, dia sudah kejang-kejang. Tapi karena awam masyarakat tidak tahu, bawa ke dukun.
Nah ini juga yang bukan kesurupan, dibawa ke puskesmas. Iya. Puskesmas menolak, tidak sanggup, dibawa rujuk ke sini Bateramas. Bateramas tidak sanggup, rujuk ke Makassar Pak Wahidin. Di Wahidin lah ditemukan bahwa anak ini sudah ke radang otak karena pakai narkoba. Cuman seminggu kurang lebih itu meninggal. Dan kami turun ke Konut, kami ke sana, dan kami edukasi semua teman-temannya. Karena tidak mungkin sendiri anak ini, pasti beramai-ramai pakai. Anak itu berusia berapa Bu? SMA kelas 2 ya. Oke, berarti sekitar 15-16 iya benar-benar. Luar biasa kan karena dampak narkoba luar biasa. Jadi dia sudah pakai lama ini. Iya, karena sudah sampai ke radang otaknya. Iya, sudah lama pakai. Ini juga mungkin peran penting keluarga. Jangan diam, jangan cuek, kan? Mari lebih dini yang seperti katakan tadi Bapak. Betul Pak. Langsung bawa ke BNN. Ada solusi di situ. Iya. Yang mungkin yang sudah pakai, ayo berobat, bertobat, kan? Bisa ada solusi. Jangan malu lah. Iya, jangan malu. Itu bukan aib. Betul. Karena ada korban. Sepanjang memang tidak bagian dari jaringan itu, misalnya. Dibawa ke sana bukan mau ditangkap. Iya, bukan langsung mau dihakimi ya. Ke solusi, kasih obat. Ini yang perlu kita ajarkan ke Iya, orang tua. sebenarnya harus ditekankan. Iya, ditangkap, bukan ditangkap. Ini mungkin konotasinya ini tadi. Iya, benar. Tapi diobati, namanya klinik. Iya, mengobati orang sakit. Karena kita anggap sakit ini korban-korban ini. Nah ini penting ya buat para orang tua, keluarga semua sudah harus mulai sadar lah. Hilangkan pandangan Anda bahwa ketika ada korban dan lalu dibawa ke BNN atau di klinik ya, itu bahwa beranggapan bahwa oh anak saya ini akan diberikan hukuman berat bahkan padahal tidak sebenarnya. Apalagi bahkan mereka sebenarnya mau dibantu Bu ya. Ke Polres aja, ke Polda pasti arahkan ke BNN. Oh ke klinik sini ada klinik itu harus diobati. Itu cukup kalau yang datang, iya biasa kan ada yang datang mengaku gitu. Saya mau berobat. Ke Polres saja melapor ke Polda pasti dia ke BNN ada kliniknya. Itu sudah paham. Oke gitu. Iya. Nah beda halnya kalau dia ketangkap memang ya itu yang lagi cerita. Nah ini yang harus dipahami gitu. Jadi ya semoga ini sih Pak dengan adanya juga nanti perda yang akan sudah istilahnya sudah disetujui yang akhirnya sudah disepakati oleh bersama, semoga ini juga akan memberikan pandangan untuk kita lebih takut sebenarnya untuk menggunakan barang haram tersebut ya. Semoga ini juga menjadi efek jera juga bagi para pelaku dan semoga dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika ini. Oke, terakhir mungkin Bu ada yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat khususnya mungkin para generasi muda Bu, silakan. Para generasi muda yang benar-benar menjadi generasi benar-benar yang handal. Insya Allah di 2035, 2045 Anda lah menjadi bagian terpenting di kota Kendari ini. Mungkin jadi pemimpin ya, tapi kalau hari ini pakai narkoba, bagaimana menjadi pemimpin? Karena itu kan narkoba merusak otak, ya kan? Dan mungkin kepada juga para penyalahguna yang coba-coba, ya, para pelajar generasi muda, ayo kita berobat ke BNN Kota Kendari. Itu gratis, tidak dipungut bayaran. Lebih dini, lebih cepat kita tangani. Jangan sampai terlambat, fatal akibatnya. Iya, siap. Bagaimana Pak? Ada yang ingin ditambahkan? Untuk menutup closing statement kita? Generasi muda, seperti yang kita harapkan bersama sebagai calon penerus ya, kita harapkan agar teman-teman anak-anak kita semua mawas diri, menjaga dirinya masing-masing. Ketika di lingkungannya mencurigai, jangan ikut di situlah. Kalau perlu laporkan, bukan temannya mau ditangkap, tapi kita perbaiki, kita obati. Begitu juga untuk orang tua, tolong waspada. Waspada terhadap anak-anaknya, tingkah lakunya harus, apalagi dengan adanya gadget yang semakin canggih, mudah. Tolong menjaga anak-anaknya supaya jangan sampai sudah rusak baru melapor, sudah setengah mati kita. Saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih ya. Kami harapkan yang terbaik untuk semua para generasi muda agar sama-sama katakan tidak pada narkoba ya Bu, karena narkoba akan menghancurkan segala apa yang kita inginkan, bahkan menghancurkan masa depan yang sudah kita impikan. Baik, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, tandanya saya harus pamit dari hadapan pemirsa, namun sebelumnya saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ilham Hamra selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari. Terima kasih Pak, dan juga Ibu Dr. Anda Murniati MPH Apoteker selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita dari bahaya narkoba. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.